Saudara Mahfud, Saudara Mahfud, saya mau ingin dialog berdiskusi dengan Anda. Saya tahu Anda tidak tahu saya. Kita pernah bertemu, berjabat tangan. Tapi saya tragis, menangis saya melihat kasus Rembang ini. Saudara orang beragama, Mahfud, tamatan dari Universitas Islam Indonesia. Tapi saya sedih cara-cara saudara itu. Sebelum saudara berbicara, apa kata orang Islam? Berpikirlah dahulu, baru berbicara. Publik dan masyarakat menilai saudara-saudara ini di era pemerintahan rezim Jokowi ini, siapa yang emas, siapa yang loyang. Siapa yang berperi kemanusiaan, siapa yang tidak berperi kemanusiaan dengan sila kedua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Harun, SH MKN. Aktivis 66 juga dulunya, dari UI Works. Masalah tentang Rempang, saya melihat di media, podcast maupun YouTube, berita yang sampai saya lihat, saya sebagai anak bangsa yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini tahun 49, mengusir tentara nikah dan berjuang di Orde Baru, meruntuhkan Orde Lama yang menganggap presiden seumur hidup yang tidak sesuai dengan konstitusi atas dasar kekuasaannya pada saat itu. Begitu juga melihat tahun 65 peristiwa G30S. Saya mendengar juga tadi tidak ada seremonial tentang mengingat sejarah lubang buaya. Ini sangat tragis. Ini bangsa ini mau dibawa kemana? Supaya tahu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, setiap peristiwa yang memilukan, yang menyakitkan di dunia ini, atau perang ke dunia pertama dan kedua, itu selalu diputar tiap tahun di Eropa dan di Amerika. Apa sebabnya dikenang setiap tahun? Karena kekejaman peperangan itu, jangan terjadi peperangan lagi. Itu yang saya alamin selama saya tinggal di Eropa. Juga kemarin ini juga diputar di Eropa itu, kekejaman tentara Nazi akibat peperangan. Kalau mereka melihat di musim dingin itu, peperangan itu sangat-sangat menyedihkan antara tentara sekutu dengan tentara Jerman. Begitu juga tentara Rusia. Saya sendiri terharu dan sedih. Jadi untuk generasi muda, janganlah terjadi perang. Maka selalu mereka itu berdamai. Tidak ada perbatasan, di negara itu dibuka dengan namanya Uni Eropa. Tidak ada perbatasan. Waktu sebelum terbentuk ada terpisah. Ada polisi, ada paspor, setiap masuk dikontrol. Sekarang tidak, pisah, cukup Schengen, bebas kemana-mananya seluruh kontinental yang tergabung di negara Eropa. Itu tujuannya. Jadi kita ini masalah Rempang, saya menghimbau saudara Profesor Dr. Mahfud, you boleh ahli hukum, tapi hukum apa yang you ahlikan? Saya kira, saya kenal nama saudara Mahfud, yaitu hukum tata negara. Tapi you tidak belajar hukum tanah yang sebenarnya. Saya belajar hukum tanah dengan almarhum Profesor Budi Harsono yang telah meninggal, mbahnya pertanahan di Republik Indonesia ini, yang membuat undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 bersama DPR. Mengapa itu dibuat? Itu karena marak-maraknya komunis, orang-orang PKI ingin menyerobot tanah orang. Itulah sejarahnya.
Bung Karno prihatin untuk membuat aturan pertanahan ini. Maka dia instruksikanlah Profesor Budi Harsono untuk membuat undang-undang. Di DPR ini nggak ada yang mengerti soal tanah. Sampai saat sekarang, itulah acuan tentang pertanahan. Baik Kepres, mau Kemen, baik keputusan menteri, instruksi menteri, itu harus dikoordinasikan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Saudara Mahfud, saya mau ingin dialog berdiskusi dengan Anda. Saya tahu Anda tidak tahu saya. Kita pernah bertemu, berjabat tangan. Tapi saya tragis, menangis saya melihat kasus Rembang ini. Dan saudara dengan arogansinya mengatakan pengosongan. Saudara tahu nggak hukum tanah nasional? Tolong buka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Undang-Undang Pokok Agraria. Baik, saya uraikan di sini. Mungkin saudara tidak paham. Sahabat saudara mungkin lebih mengerti. Saya kenal juga sahabat saya dalam hal ini. Yaitu hukum tanah nasional mengatakan tanah ini adalah milik bangsa Indonesia, dikuasai oleh negara. Jadi bagi bangsa Indonesia berhak akan tanah. Kalau dia tidak punya tanah untuk tempat tinggal, untuk berkebun, boleh mengajukan melalui pemerintah. Bagi tanah milik sebelum kemerdekaan ini ada, agar saudara tahu, yaitu kalau di Sumatera disebut tanah ulayat. Tanah kalau di Jawa tanah girik. Itu sebelum Indonesia merdeka, Belanda itu masuk juga itu sudah ada. Itu yang dikatakan ulayat, itu yaitu tanah kelompok adat, masyarakat adat. Tanah girik yaitu di Jawa ini dikenal tanah girik, yaitu tanah hak milik adat. Adat di Jawa disebut girik. Ada lagi tanah Grand Sultan, yaitu tanah kerajaan. Belum merdeka republik, itu tanah mereka. Belanda juga belum masuk. Itu asli mereka punya. Itu ada lagi diberikan sultan, itu Grand Sultan diberikan kepada masyarakat menjadi tanah dia. Disebut tanah Grand Sultan, itu pemberian sultan. Itulah seperti di Jogja, seperti di Riau, seperti di Medan, Sultan Delhi punya tanah banyak, diberilah itu Grand Sultan. Karena sultan mempunyai tanah raja-raja. Jadi saudara harus tahu, jadi masyarakat adat yang ada di Rembang itu tanah ulayat mereka. Lebih tinggi daripada tanah sertifikat hak milik. Hak milik formalnya sesudah Undang-Undang Pokok Agraria didaftarkan menjadi sertifikat. Dahulunya itu adalah tanah ulayat dan tanah diakui oleh masyarakat adat. Jadi jangan sewenang-wenang pemerintah ini demi mencari keuntungan, demi materi, mengorbankan masyarakat adat. Hargailah. Belum merdeka republik ini, masyarakat adat menyumbang, termasuk saya sendiri. Menjelang umur 5 tahun, saya berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia nih. Di tahun 49, umur saya 4 tahun lebih. Yaitu apa? Memberi makanan kepada tentara-tentara pejuang mempertahankan kemerdekaan. Kita sudah merdeka tahun 45. Tapi 48, 49 itu nikah masuk. Jadi mempertahankan kemerdekaan. Saya memberi makan dia. Saya menyemurkan pakaian tentara itu. Maka tentara itu sangat sayang kepada saya waktu kecil. Sehingga rumah nenek saya dibakar oleh tentara Belanda yang masuk di kampung saya itu. Habis barang nenek saya dan kami keluarga yang ditumpuk di sana. Itulah kekejaman tentara nikah mempertahankan kemerdekaan. Sekarang saudara-saudara yang tidak mengalami perjuangan kemerdekaan, seenak-enaknya aja mengatakan, mengosongkan
Ingat sejarah, kalian harus lupa. Apa kata Bung Karno? Kalian jangan simbol aja cerita, jangan lupa jas merah. Tapi kalian tidak dalamin sejarah apa? Sejarah pertanahan. Gali kalau kita mau berbicara. Jangan asal ngomong ngecap saja kemari. Saya ingin sekali berdialog dengan saudara Mahfud. Maupun di TV, di mana saudara? Saya Coca-Cola, di mana saja. Demi mempertahankan keberadaan masyarakat adat. Jadi kalau orang tidak paham hukum adat, jadi makanya manusia itu tidak beradat. Kalau manusia tidak beradat, nggak ada batasnya. Tahu nggak ada batasnya, saudara Mahfud? PKI itu dulu saya tahu tidak ada batasnya, yang carinya materi. Menghalalkan segala cara. Saya korban dari Gerwani dulu, tahun 56. Ibu saya dan saya korban dimasukkan ke polisi, kami ditipu oleh Gerwani pada saat itu di Medan untuk merampok tanah PTP perkebunan tembakau. Dia jual kepada kami. Saya nggak tahu, ibu saya juga nggak ngerti. Akhirnya kami digiring ke kantor polisi dengan diberi tanah, beri secara proforma uang sama ketua Gerwani. Saya sebut namanya saudara Mariam, ibu dari Menteri Koperasi Bustanul Arifin. Itu ibunya, Gembong Gerwani. Teman saya juga yang mengangkatnya dari Medan kemari. Perintah Pak Beni, teman saya, supaya selamat di Medan itu dia. Agar saudara Mahfud tahu. Jadi orang PKI itu, yang ideologi PKI komunis itu, menghalalkan segala cara. Nggak ada batasan. Yang penting materi. Saudara ingat Rumania, Ceausescu, yang beralih komunis keras. Sesuai dengan hukum Malthus dia pakai. Ngerti? Mungkin saudara nggak ngerti ekonomi. Malthus, orang nggak berguna dibunuh. Siapa saja anak yang lahir dibunuh. Itu komunis. Saudara tidak mengerti juga. Bolshevik, kerajaan Rusia itu dulu. Dibunuhin berapa ratus juta dibunuh oleh Karl Marx dan Stalin. Itu supaya kejamnya komunis ini, supaya saudara tahu. Saudara orang beragama, Mahfud, tamatan dari Universitas Islam Indonesia. Tapi saya sedih cara-cara saudara itu. Sebelum saudara berbicara, apa kata orang Islam? Berpikirlah dahulu, baru berbicara. Jangan berbicara, baru berpikir. Sudah terlalu saudara pejabat tinggi, Menko, Polkam, hukum, politik dan hukum. Saya sangat menyayangkan. Saya sama saudara ini simpati kali dulu. Ternyata kok terlalu emosional saudara tentang masalah Rempang. Saya menangis saudara Mahfud mendengar jeritan-jeritan ibu-ibu di Rempang itu. Apa saudara tidak rasa pri kemanusiaan? Apalagi melihat itu LBP. Mau apa dia? Besok dituntaskan. Secara garangnya. Tidak ada manusia pri kemanusiaan menceritakan soal Rempang. Itu masyarakat adat yang sana saudara mau kosongkan. Untunglah saya nggak di sana. Saya bilang kepada masyarakat adat, jangan mau saudara digusur. Titik akhir darah saudara, pertahankan. Saya pun dulu waktu kecil aja nggak ada takutnya saya. Apalagi waktu muda saya. Jadi oleh itu saya menghimbau kepada pemerintah, sadarlah. Belajarlah hukum tanah dan hukum adat. Apa itu hukum adat? Saudara Mahfud punya adat, adat Madura, adat Jawa, juga tahu. Saya sebagai orang Minang yang dibesarkan di Medan, saya tahu adat Minang, adat Melayu, dan bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Saudara lihat nggak di YouTube bagaimana Anwar Ibrahim mencak-mencak di TV mengatakan kalau saudara-saudara pejabat Indonesia berpikiran sehat dan punya rasa kemanusiaan, tidak pantas saudara lakukan itu. Melayu ini luas. Malaysia itu umumnya orang Melayu. Kita pun bahasa kita berasal dari bahasa Melayu. Itu saudara kita. Tapi saudara enak aja mengatakan kosongkan demi uang. Demi uang. Tiada batasnya. Itulah agama diturunkan
membuat batasan sehingga tidak nyelonong. Kalau orang Minang mengatakan sawah berpematang, kamar berbatas-batas. Jadi kita beradat, jangan nyelonong. Ke kamar anak kita aja kalau sudah dewasa, kita nggak boleh membuka kamar kita, kamar anak kita. Harus diketok izin, minta izin kita masuknya. Bagi orang nggak beradat, otoriter, nyelonong aja masuk ke kamar anaknya. Itu orang nggak beradat. Apalagi anak sudah dewasa. Lihat film-film barat itu. Dia menerapkan etika. Kalau mau masuk ke kamar anaknya, dia kecil, diketok pintunya. Kita sebagai orang beragama dan tidak beragama, saya lihat, nyelonong aja ke kamar anaknya. Apakah begitu ke Balerang? Yang sekian ratus tahun mereka berada pinak kuburan leluhurnya ada di sana. Mengusur mentang-mentang dia miskin. Apa mau membuat keonaran? Disinilah untung saudara lakukan publik dan masyarakat menilai saudara-saudara ini di era pemerintahan rezim Jokowi ini, siapa yang emas, siapa yang loyang. Siapa yang berperi kemanusiaan, siapa yang tidak berperi kemanusiaan dengan sila kedua itu. Manusiakah? Atau orang berkepribadiankah? Punya adatkah dia? Coba renungkan, camkan kata-kata saya ini. Wahai saudara Mahfud, buatlah jernih, jangan membuat perkeruh anak bangsa ini. Hidupmu ini tidak berapa lama. Pemerintah ini tahun depan juga akan berakhir. Buatlah, dirikanlah fundamental yang baik, mencari contoh teladan dari orang-orang generasi berikut. Bijaklah, jangan takut akan kehilangan jabatan dan uang. Saya kira saudara sudah mapan dalam soal ekonomi. Jadi ini saya menghimbau, saya berani saudara undang ke kantor saudara. Akan saya tunjukkan fakta tanah-tanah mana saudara bersama sahabat saudara. Saya sebenarnya nggak mau, tapi saya geram melihat pernyataan-pernyataan saudara Mahfud. Sahabat dari kawan saya juga, itu sahabat saya juga. Saudara ahli hukum tata negara. Saudara berasal dari sekolah SMEA dasarnya dulu. Masuk ke Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jogja. Tapi saya sayangkan soal rempang. Berbijak-bijaklah saudara. Seorang Menteri Politik, Hukum, dan HAM. Sekian, terima kasih. Agar masyarakat Indonesia tahu, mari kita kutuk pemerintah ini. Membela masyarakat rempang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.